Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan membaca Tafsir Al-Muyassar Surat Al-Baqarah ayat yang ke 145. Pak Danang kemana ini? Pulang? Dipanggil sama keluarganya. Oh. Tiba-tiba buat tadi pagi. Tayyib. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wama anta bitabi'in qiblatahum wama ba'dhuhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Qala fi Tafsir Al-Muyassar ayat 145, wala in ji'ta, wa dan lain, andaikan ji'ta, engkau berikan ayyuhar rasul, wahai rasul, alladzina, orang-orang yang utut Taurat, orang-orang yang telah diberi Taurat wal Injil dan Injil, kamu berikan apa? Bi kulli hujjatin, semua hujjah, semua dalil, wa burhanin, dan bukti. Tentang apa? Ala anna, bahwa tawajjuhaka, engkau menghadap ilal ka'bati, ke Ka'bah, fi sholati, di dalam salat, huwal haq, itu adalah kebenaran, min, dari indillahi, Allah Subhanahu wa taala. Jawabnya andaikan mana? Nih, ma tabi'u qiblatak, maka tidak akan tabi'u, mereka mengikuti qiblataka, kiblatmu, tidak akan mereka masuk Islam. Andaikan kau bawakan semua dalil dan bukti bahwa menghadap ke Ka'bah dalam sholat ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang telah diberi Taurat dan Injil tidak akan mengikuti kiblatmu, tidak akan masuk Islam. Inadan wastikbaran, hal itu karena inat, karena pembangkangan mereka, wastikbaran, dan karena kesombongan mereka. Wa dan ma, tidak akan anta, engkau, bitabi'in, mengikuti qiblatahum, qiblat mereka, marratan ukhra, ya, kali yang lain. Lain kali engkau tidak akan lagi mengikuti kiblat mereka. Wa ma ba'dhuhum, dan tidak akan sebagian mereka, bitabi'in, mengikuti qiblata ba'dhin, kiblat sebagian yang lain. Ini masing-masing akan bertahan pada kiblatnya sendiri-sendiri. Engkau tidak akan lagi mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka juga tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Walain, dan andaikan ittaba'ta, engkau mengikuti ahwa'ahum, keinginan mereka, fi
dalam sya'ni perkara al-qiblati kiblat salat wa ghairiha, kiblat salat dan yang lainnya, ba'da sesudah ma ja'aka apa yang datang kepadamu min berupa al-ilmu, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, bi annaka bahwa dirimu alal haqqi di atas kebenaran. Setelah datang pengetahuan dari Allah bahwa dirimu itu di atas kebenaran, tapi kamu mengikuti apa yang mereka inginkan, baik dalam perkara kiblat, salat ataupun yang lainnya. Wahum alal batil, sementara engkau juga sudah mendapatkan ilmu bahwa mereka ala di atas al-batili, kebatilan. Maka innaka hina idzin, maka sesungguhnya dirimu hina idzin saat itu la minadh dhalimin, benar-benar termasuk golongan orang-orang yang menzalimi li anfusihim, menzalimi dirinya. Wa hadza khitabun, dan ayat ini ditujukan li jami'il ummati, kepada jami'i seluruh umat Muhammad SAW. Ayat ini ditujukan kepada semua ya umat Muhammad SAW. Wa huwa tahdidun wa wa'idun, dan ia merupakan ancaman ya serta peringatan liman yattabi'u, bagi siapa saja yang mengikuti ahwa'a, keinginan, selera, bid'ah al-mukhalifina, orang-orang yang melanggar li syariatul Islam, syariat Islam, orang-orang yang menyelisih syariat Islam. Subhanallah ya. Rasul ya, andaikan engkau wahai Rasul, engkau bawakan kepada mereka semua dalil, semua bukti, mereka yang sudah diberi Taurat dan Injil, mereka enggak akan apa? Mereka tetap enggak akan mengikuti kamu, tetap tidak akan mempercayai kamu. Subhanallah. Kenapa? Inad wal istikbar, karena jiwa mereka yang membangkang dan sombong. Jadi itu bahaya, membangkang dan sombong. Ya. Yahmilu sahibahu ila jahdil haqq ma'awudhuhil hujjah. Pembangkangan dan kesombongan itu akan menyeret ya pemiliknya, pelakunya kepada apa? Mengingkari kebenaran meskipun dalil dan hujjah, dalil dan bukti itu sangat terang benderang. Seperti iblis. Ayat berikutnya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Ini masih ada kaitannya dengan kiblat, pemindahan kiblat. Ya. Alladzina, orang-orang yang a'tainahum, telah kami berikan kepada mereka at-Taurata, Taurat wal Injila dan Injil. Min dari kalangan akhbari, dari kalangan ahbari, ulama-ulama al-Yahudi wa ulama in-Nasara, dari kalangan ulama Yahudi dan ulama Nasara. Ya'rifun, mereka mengetahui anna bahwa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah, adalah Rasulullah, bi ausafihi, sesuai dengan ciri-ciri al-madhkurati yang disebutkan fi kutubihim, dalam kitab-kitab suci mereka.
Mithla ma'rifatihim, pengetahuan mereka itu seperti mereka mengetahui abna'ahum, mengenali anak-anak mereka sendiri. Sangat apa? Sangat mengenal. Wa inna fariqan, dan sungguh fariqan, segolongan minhum dari mereka, dari ulama Yahudi dan ulama Nasrani, layaktumunal haqqa, benar-benar menyembunyikan apa? Al-haqqa, kebenaran tentang kenabian Muhammad, tentang kerasulan Muhammad. Wahum ya'lamuna, di saat mereka mengilmui, mereka mengetahui sidqahu, kebenaran kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam, wasubuta, ya, serta terbuktinya ausafihi, ciri-ciri beliau. Antum perhatikan ketika para mufassirun di sini menafsirkan hum alladzina atainahumul kitaba. Ya, tekstual dari ayat ini berbicara tentang semua golongan ahlul kitab, semua golongan ahlul kitab, ulamanya maupun pejabatnya, penguasanya maupun awamnya, maupun para penuntut ilmunya, maupun para ahli ibadahnya, kan gitu. Karena di sini pakai dhamir hum, alladzina atainahumul kitab, pakai alladzina. Ya, isim mausul yufidul umum. Tapi dalam tafsirnya siapa yang dimaksud alladzina di sini? Alladzina a'tainahumut taurata wal injila min ahbaril yahudi wa ulama'in nasara. Siapa yang dimaksud dengan alladzina di sini? Ulama Yahudi dan ulama Nasara. Ulama Yahudi dan ulama Nasara. Berarti selain mereka, selain ulama Yahudi, selain ulama Nasara di kalangan ahlul kitab, nggak tahu, nggak dibicarakan dalam ayat ini. Entah dia itu penguasa, entah itu pejabat, entah itu orang awamnya, entah itu ya yang belajarnya, ahli ibadahnya. Oleh karenanya kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Kebanyakan mereka itu apa? Jahil, tidak mengetahui. Ya. Ini penting, ya. Ini penting. Fungsinya membaca tafsir itu di situ, ya, mengetahui apa yang tidak disebut secara tekstual di dalam ayat. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Tadi saya sebutkan ayat 146 itu masih ada kaitannya dengan 146, 147, ini masih ada kaitannya dengan pemindahan kiblat. Karena sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa hu pada ya'rifunahu itu adalah tahwilul kiblat itu. Yani ulama Yahudi dan ulama Nasara mereka mengetahui bahwa pemindahan kiblat ya itu benar. Seperti mereka mengetahui mengenali anak mereka sendiri, bisa membedakan ini benar ini salah. Jadi sebagian ahli tafsir ya tidak keluar dari apa? Siyak. Siyak itu rentetan ayat. Sebagian ahli tafsir di ayat 146 ini tidak keluar dari rentetan ayat. Ya, masih berbicara tentang apa? Masih berbicara tentang pemindahan kiblat, tahwilul kiblah. Kalau di sini kalau di sini tidak, Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di sama dengan di tafsir Muyassar. Sama dengan di tafsir Muyassar. Yani makhu dhamirhu kembali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau di Mukhtasar kita min ulama Yahud wa Nasara, sama min ulama Yahud wa Nasara, ini penting. Ya'rifuna amra tahwilil qiblah. Kalau di Mukhtasar dhamirhu ya'rifunahu, mereka mengetahuinya. Nya itu apa? Ya. Pemindahan kiblat. Perintah pemindahan kiblat. Ya'rifuna amra tahwilil qiblah alladhi huwa min alamati nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam indahum. Kama ya'rifuna auladahum wa yumayyizunahum min ghairihi. Ya. Jadi di sebagian ahli tafsir itu masih menafsirkannya sesuai dengan rentetan ayat. Sesuai dengan rentetan ayat. Ini kalau ditafsirkan ya'rifunahu, mereka mengetahuinya, nya di situ adalah perintah pemindahan kiblat. Ini sama dengan tafsir ayat 144. Akhir ayat, wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa innal ladzina a'tahumullahu ilmal kitab minal yahud wa nasara la ya'lamuna anna tahwilaka ilal ka'bah wal haqqus tsabit fi kutubihim. Ya. Semuanya benar. Dhamir ya'rifunahu dikembalikan kepada Muhammad SAW ataupun dikembalikan kepada amr tahwil qiblah, perintah pemindahan kiblat, semuanya benar. Semuanya benar. Ya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Alladzi yang unzila ilaik, unzila diturunkan ilaika kepadamu ayuhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wahai nabi sallallahu alaihi wasallam, huwal haqqu, itu adalah kebenaran, min rabbika, dari Allah Subhanahu wa taala. Fala takunanna, maka janganlah sekali-kali engkau menjadi orang yang minasyakin, menjadi golongan orang yang syaki nafi, menjadi golongan orang yang ragu tentangnya. Pemindahan, perintah pemindahan kiblat, ya, itu benar-benar, ya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu tidak usah ragu. Kamu tidak usah ragu. Hadza, ayat ini, wa in kana, meskipun khitaban ditujukan lir Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa, tapi dia muwajjahun, ditujukan juga lil ummati, kepada semua umat Muhammad SAW, bahwa apa yang diturunkan kepada Nabi SAW, wahai umat Muhammad, itu adalah kebenaran dari Allah SWT. Jangan kalian ada keraguan tentangnya. Terkhusus masalah perintah pemindahan kiblat. Terkhusus masalah perintah pemindahan kiblat. Itu kalau penafsiran sesuai dengan siyak, sesuai dengan rentetan, kisah rentetan ayat. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa dan likulli ummatin, untuk kulli, setiap ummatin, umat, min dari al-umami, umat-umat yang ada, yang Allah ciptakan. Untuk setiap mereka ada apa? Memiliki apa? Kiblatun. Dan untuk setiap umat dari umat-umat yang Allah ciptakan itu kiblat. Ini memiliki kiblat.
Yatawajjahu akan menghadap ilaiha kepada kiblat itu kullu setiap wahidin masing-masing minha dari umat-umat tadi fi di dalam solatihi solatnya. Karena solat itu rukun Islam dan semua rukun Islam itu ya disyariatkan kepada seluruh nabi dan rasul. Jadi mereka juga sholat, ya umat-umat terdahulu juga ada perintah sholat. Berarti kalau ada perintah sholat ada kiblat. Nah, masing-masing umat itu sudah ditetapkan, sudah memiliki kiblat yang mereka menghadap kepadanya dalam sholatnya. Maka tidak boleh orang Islam mengikuti kiblatnya, ya Yahudi mengikuti kiblatnya Nasara. Fabadiru fastabiqul khairat. Fabadiru maka bersegeralah ayyuha wahai al-mu'minun, kalian wahai orang-orang beriman. Maka badiru bersegeralah kalian ayyuha wahai al-mu'minun, orang-orang mukmin. Mutasabiqina berlomba-lomba ila kepada fi'li mengerjakan al-a'mali amalan-amalan as-salihati yang saleh, alati yang syara'aha telah disyariatkan oleh Allah lakum kepada kalian fi dalam dinil islami, dalam dini agama al-islami, Islam ini. Ya, ini tafsir yang sangat indah. Ya, fastabiqu al khairati. Khairat, kebaikan-kebaikan itu dalam tafsirnya dikatakan fi dinil Islam. Allati syara'ahallahu lakum fi dinil Islam. Kebaikan itu adalah amal soleh yang Allah syariatkan untuk kalian di dalam Islam ini. Tafsiran-tafsirannya ini Masya Allah. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a wa sayajma'ukum, dan seakan yajma'ukum, mengumpulkan kalian. Siapa yang akan mengumpulkan kalian semua? Allah jami'an, semuanya. Allah akan mengumpulkan kalian semuanya yaumal qiyamati, pada hari kiamat, min ayyi, dari manapun, maudhi'in, tempat, kuntum, kalian fihi berada. Ya, dimanapun tempat kalian berada, Allah akan mengumpulkan kalian. Berarti Allah akan apa? Kalau Allah ini ancaman apa berita? Hah? Ini ancaman. Ini ancaman. Allah akan mengumpulkan kalian semuanya dimanapun kalian, dari tempat manapun kalian berada. Kemudian Allah akan apa? Menghisap kalian, menghakimi kalian, mengadili kalian, dan memberi balasan kepada kalian. Nah, begitu maksudnya. Jadi ini ancaman. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Ala atas kulli, segala syai'in, sesuatu, qadirun adalah maha mampu. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Wallahul musta'an. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.